Kita sering banget kan dengar soal kecerdasan buatan atau AI. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir kalau AI itu sebenarnya udah jadi bagian dari hidup kita? Seringkali bahkan tanpa kita sadari. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan kupas tuntas kenapa memahami AI atau yang kita sebut literasi AI itu jadi keahlian yang wajib banget kita punya sekarang. Coba deh pikirin lagi. Dari playlist musik yang kayaknya tahu banget selera kita, sampai GPS yang nuntun kita di jalan pas lagi macet-macetnya. Sebenarnya berapa banyak sih interaksi kita sehari-hari yang dipandu oleh AI? Jawabannya mungkin jauh lebih banyak dari yang kita bayangkan. Dan ini bukan cuma kira-kira loh, ada sebuah studi dari Pew Research yang nemuin fakta yang jujur aja lumayan bikin kaget. Cuma 30% orang dewasa yang benar-benar bisa ngenalin semua contoh umum teknologi AI. Ini menunjukkan ada jurang yang dalam banget antara seberapa sering kita pakai AI dan seberapa paham kita soal teknologi ini. Oke, jadi pertanyaannya di mana aja sih AI ini bersembunyi? Yuk kita mulai dengan melihat gimana AI udah jadi semacam mesin tak terlihat di balik banyak banget kenyamanan modern yang kita nikmati setiap hari. Pikirin deh, Netflix yang seolah bisa baca pikiran kita waktu ngasih rekomendasi film, atau asisten suara di HP yang selalu siap jawab pertanyaan. Belum lagi filter spam di email yang nyelamatin kita dari email-email aneh. Atau aplikasi ojek online yang cariin rute tercepat. Ya, itu semua, itu AI. Jadi, sadar atau enggak, kita ini adalah pengguna AI garis keras setiap hari. Nah, kalau AI ada di mana-mana, terus gimana dong cara kita navigasi dunia yang makin canggih ini dengan cerdas? Jawabannya ada di satu hal, literasi AI. Anggap aja ini kayak kompas digital yang wajib kita semua punya di zaman sekarang. Sederhananya gini, literasi AI itu bukan cuma soal tahu, oh AI itu kecerdasan buatan, bukan. Ini lebih ke kemampuan kita buat memakainya secara efektif, berpikir kritis tentang cara kerjanya, dan tentunya berinteraksi dengannya secara bertanggung jawab. Dan yang penting banget buat dicatat, tujuannya itu bukan buat mengubah semua orang jadi insinyur atau ahli AI, sama sekali bukan. Tujuannya adalah memberdayakan kita semua dengan pemahaman dasar supaya kita bisa membuat keputusan yang lebih cerdas di dunia yang, ya, makin dipenuhi oleh teknologi ini. Lantas, apa aja sih yang perlu kita ngertiin? Biar gampang, kita bisa bedah literasi AI ini jadi 3 pilar pemahaman utama. 3 pilar itu adalah pemahaman teknis, pemahaman praktis, dan pemahaman etis. 3 hal ini nih yang jadi kerangka buat kita bisa benar-benar melek AI. Yuk kita lihat satu persatu. Oke, pilar pertama, teknis. Intinya gini, AI itu cuma sepintar data yang dikasih ke dia. AI itu bukan sihir. Kalau data yang jadi makanannya itu jelek, bias, atau nggak lengkap, ya hasilnya juga bakal ngaco. Dia bisa dan sering membuat kesalahan. Berikutnya, pemahaman praktis. Nah, ini soal kemampuan kita buat benar-benar pakai alat-alat AI di kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari yang simple, kayak ngobrol sama chatbot layanan pelanggan, sampai yang lebih rumit kayak pakai software analitik buat kerjaan. Dan yang terakhir, tapi ini krusial banget, adalah pilar etis. Ini soal kesadaran kita akan dampak sosial dari AI. Kita harus mulai bertanya, gimana caranya biar AI ini adil dan gak diskriminatif? Data pribadi kita aman gak? Dan seberapa transparan sih cara kerjanya? Oke, kita udah tahu apa itu literasi AI dan 3 pilarnya. Pertanyaan besarnya sekarang, kenapa sih ini penting banget? Jawabannya ada di 2 tempat yang sangat menentukan masa depan kita, di dunia kerja dan di dunia pendidikan. Kalau kita lihat di dunia bisnis, angkanya udah jelas banget. Menurut studi dari IBM, 35% perusahaan udah pakai AI. Dan 42% lagi menjajakinya. Kalau dijumlahin, itu kan lebih dari 3/4 perusahaan. Artinya apa? Literasi AI itu bukan lagi skill tambahan, tapi udah jadi sebuah keharusan di dunia kerja. Perbandingannya benar-benar kayak siang dan malam. Tenaga kerja yang melek AI bisa mendorong efisiensi, inovasi, dan jadi lebih unggul. Sebaliknya, yang nggak paham, ya risikonya ketinggalan zaman, kehilangan peluang-peluang penting, dan bahkan bisa bikin kesalahan fatal buat perusahaan. Hal yang sama juga berlaku di dunia pendidikan. Dengan ngajarin literasi AI dari awal, kita bukan cuma nyiapin generasi muda buat pekerjaan di masa depan, tapi juga ngelatih mereka buat berpikir kritis, jadi pemecah masalah, dan yang paling penting, jadi warga digital yang bertanggung jawab. Jadi, setelah kita paham semua ini, terus apa? Nah,
Ini poin kuncinya. Kita harus bergerak dari sekedar tahu jadi bertindak. Kita semua, tanpa kecuali, punya peran buat ngebentuk masa depan AI. Dan ini harus banget kita ingat, AI itu berkembangnya cepat banget. Apa yang canggih hari ini, besok bisa jadi udah biasa aja. Makanya, literasi AI itu bukan pelajaran sekali duduk terus selesai. Ini tuh sebuah perjalanan, komitmen buat belajar terus-menerus dan beradaptasi. Pada akhirnya, tujuannya jelas banget. Semakin banyak dari kita yang melek AI, semakin besar juga kekuatan kita bareng-bareng buat menuntut dan ikut ngebangun teknologi AI yang lebih baik. AI yang etis, transparan, dan benar-benar bermanfaat buat semua orang, bukan cuma segelintir pihak. Jadi, pada akhirnya inilah pertanyaan yang harus kita renungkan sama-sama. AI itu udah ada di sini, dan dia nggak akan kemana-mana. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita akan pakai AI, tapi bagaimana kita akan mengarahkan masa depannya. Kekuatan itu ada di tangan kita, dan langkah pertamanya adalah dengan menjadi melek AI. Pertanyaannya sekarang, apakah kita siap mengambil tanggung jawab itu?